Oke teman-teman, kita mau bahas untuk latihan yang kemarin ya. Kita dari nomor 1 dulu. Ini adalah jarak titik ke bidang. Jadi kita ingat dulu, untuk membuat jarak dari titik ke bidang itu ada 3 hal, yaitu buat bidang yang melalui titik dan tegak lurus bidang yang akan diukur. Kemudian yang kedua adalah tentukan perpotongan kedua bidang. Nanti perpotongannya adalah bentuknya garis. Lalu yang ketiga adalah kita kembali lagi ke jarak titik ke garis. Jadi tadi yang kedua kita udah dapat garis, maka kita akan menghitung jarak titik itu ke garis. Langsung aja ke contohnya. Ini adalah nomor 1, jarak titik A ke BDHF. Ini titik A, BDHF. Kita gambar dulu. Kemudian kita bikin bidang yang melalui titik A tapi tegak lurus sama BDHF. Nah, ini bidangnya adalah ACGE. Perpotongannya itu adalah yang warna hijau ini, tengah ini. Nah, sehingga kita tinggal cari aja jarak titik A ke garis hijau ini. Seperti kita tahu bahwa AC adalah diagonal sisi, panjangnya kalau di sini 4, berarti diagonal sisi itu adalah 4/2. Jarak A ke garis hijau ini berarti jarak A ke sini, yaitu setengah dari diagonal sisi. Jawabannya 2/2. Lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 adalah jarak B ke CDEF. Ini B, C, D, E, F. Kita gambar dulu. Jadi CDEF adalah yang warna merah. Kemudian kita gambar bidang yang melalui B tegak lurus CDEF, sehingga bidangnya adalah ABGH. Nah, perpotongannya itu titik-titik yang hijau ini. Maka kita tinggal cari jarak B ke titik-titik hijau ini, sehingga didapatkan jarak B ke tengah sini. Itu juga sama, setengah diagonal sisi, karena diagonalnya adalah BG juga. Jadi jawabannya juga sama, 2/2. Mudah-mudahan nomor 1 dan 2 ini paham ya. Kita lanjut ke nomor 3. Yang nomor 3 itu jarak A ke BDE. A, BDE. Kalau kita gambar, nah kira-kira akan bentuknya seperti ini, BDE dan jarak A. Untuk lebih jelasnya kita lihat video ini ya. Oke teman-teman, kita akan bahas yang nomor 3. Jadi nomor 3 itu adalah jarak titik A ke bidang BDE. Maka kita bikin kubusnya dulu, kemudian kita bikin bidang BDE-nya dulu ya. Bidang BDE. Nah, ini adalah bidang BDE. Nih, kalau kalian lihat, ini adalah bidangnya. Oke, setelah kalian tahu itu bidangnya, maka kita bikin sebuah bidang yang juga tegak lurus terhadap BDE, tetapi melewati titik A. Bidangnya adalah ACGE. Kita bikin ACGE. Ini adalah bidang ACGE. Nah, maka bidang itu kan berpotongan tegak lurus sebenarnya. Perpotongannya itu ada di IE. Itu adalah garis perpotongan antara bidang BDE dan ACGE. Nah, cara menentukan jarak titik dari A ke bidang BDE adalah dengan menarik garis dari titik A ke perpotongan kedua bidang tadi. Tentunya secara tegak lurus ya. Maka kita bikin tarik garis. Nah, A ke J ini tegak lurus ya. Tegak lurus di sini. Di sini. Nah, sama kayak mencari jarak titik A ke garis EI. Berarti jaraknya adalah AC. Caranya menggunakan luas segitiga. Luas segitiga AEI. EI itu kalian bisa cari tahu, ini 4, ini 2/2. Maka sini bisa ketahuan.
Kemudian kalau misalkan EI ini sudah tahu, maka kalian bisa mencari AC dengan cara menghitung luasnya. Setengah kali alas kali tinggi, berarti bisa menjadi setengah AE kali EI sama dengan AC kali EI. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa jarak A ke BDE itu adalah sepertiga diagonal ruang atau sepertiga kali 4 akar 3. Jadi diagonal ruang itu selalu A akar 3. Kalau sisinya 4, ya 4 akar 3. Kalau sisinya 12, ya 12 akar 3. Nah, jadi jarak A ke BDE itu adalah sepertiganya dari diagonal ruang. Sehingga dalam hal ini sepertiga kali 4 akar 3, hasilnya adalah 4/3 akar 3. Oke, itu untuk yang nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Jarak F ke BDG. F itu di sini, BDG ini. Oke, untuk lebih jelasnya mencari jarak F ke BDG, silahkan lihat video berikut ini. Oke teman-teman, jadi untuk yang nomor 4 kita mau menghitung jarak antara F ke BDG ya. Kita bikin dulu BDG nya. F nya sudah saya beri tanda merah di situ. Lalu kita bikin bidang BDG. Nah, ini adalah bidang BDG, ini titik F. Dari prinsipnya kita harus membuat bidang yang melalui titik tapi tegak lurus terhadap bidang yang mau kita ukur. Dalam hal ini bidangnya miring ke sana ya. Nah, gimana caranya kita bisa bikin bidang yang melalui F tapi tegak lurus sama BDG? Caranya adalah kita perluas bidang BDG ini sehingga nanti bisa berada di hadapan F-nya. Kalau kayak gini kan dia berasa di samping, tidak mungkin. Nah, kepanjangan dari kita adalah kita ngukurnya jarak F ke BDG itu adalah F ke tengah-tengah sini, dari sini ke sini. Jadi setengahnya AC. Padahal kalau kita lihat setengahnya AC itu dari F ini ke sini itu adalah jarak titik F terhadap BGHA. BGHA ya, itu tegak lurus sama EFCD. Ya, jadi kalau BDG terus dihadapkan pada titik F, kita ngitungnya ke tengah sini itu enggak tegak lurus. Bidangnya apa? Bidangnya apakah EFCD? Itu bidang enggak tegak lurus sama BDG ya. Maka dari itu kita bikin perpanjangan atau perluasan bidang BDG. Jadi ini adalah perluasan bidang dari BDG. Di gambar saya di aksen ini tidak masalah, tapi maksudnya sama. Ini adalah perluasan bidang BDG. Oke, setelah diperluas, saya geser dulu gambarnya supaya kelihatan semua. Oke. Nah, kita sudah dapatkan sebuah bidang baru namanya BDG aksen ini ya. Jadi itu sudah berada di hadapan F tuh. Sehingga kita bisa cari bidang yang tegak lurus sama BDG ini, yaitu dengan bantuan di sini ada D aksen, H aksen. Oke, kita coba bikin bidangnya. Jadi ini adalah bidang yang tegak lurus sama BDG. Tapi dalam dua dimensi, ketika kita mengerjakan pakai kertas gitu, kita akan kesulitan untuk menggambar ini. Walaupun sebenarnya bisa sih, bisa. Karena ini hanya kita mau kayak geser kubusnya ke sini. Cuma agak sulit memang untuk membayangkan. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ke kalian supaya kalian lebih jelas saja. Kemudian kita dapat perpotongannya. Nah, ini misalkan ada titik I di sini. Ini adalah perpotongan antara bidang BDG
dengan bidang yang tegak lurus BDG tapi melalui F. Oke. Sehingga kalau kita lihat di situ jaraknya itu ya ini, jarak F ke sini. Jarak antara bidang BDG dengan titik F itu di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam kubusnya itu, ini kita geser ke sini, ada masuk ke dalam kubus gitu ya, kita akan dapatkan jarak itu sama dengan jarak AFH ya, jarak E ke AFH nih sama. Coba kita lihat dulu. Oke teman-teman, bisa dilihat di situ. Jadi jarak F ke BDG itu, jadi ke ini ke sini itu akan sama dengan E ke AFH, atau ini ke sini. Kelihatan ya? Jadi penjelasannya kayak gitu. Semoga bermanfaat. Bisa tahu bahwa jarak F ke BDG itu nggak sama dengan jarak F ke BG HA, tapi jarak F ke BDG sama dengan jarak E ke AFH. Sama ya. Oke teman-teman, jadi jarak F ke BDG itu ternyata sama dengan jarak E ke AFH ya. Nah, kalau kita hitung jaraknya itu sama caranya dengan yang nomor 3 ini. Jadi didapatkan hasil sepertiga diagonal ruang. Hasilnya juga sama, 4/3 akar 3. Kalau yang nomor 3 itu dari bawah A ke BDE. Kalau yang nomor 4 itu E ke AFH. Bentuknya sama, sehingga jawabannya pun sama, hanya dibalik aja. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu adalah jarak C ke AFH. C AFH. Nih ya. Kita gambar aja AFH-nya dulu. Oke, kemudian ada titik C. Kita bikin bidang yang melalui C. Tegak lurus AFH. Otomatis bidangnya adalah ACGE. Nah, ketika kita sudah gambar ACGE sama AFH, maka kita bisa tahu bahwa di situ ada garis perpotongan kedua bidang, yaitu garis merah yang di sini nih. Maka kita menghitung jarak A ke garis yang merah ini. Nah, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ACGE itu adalah berupa persegi panjang, ya. Berubah persegi panjang. Ketika ditarik dari sudut yang sini ke tengah-tengah persegi panjangnya dan sudut sini ke pojokan sini, maka otomatis panjang diagonal ruang ini akan terbagi menjadi 3. Sehingga dalam hal ini itu di sini E sampai titik sini tengah ini, dan ini C sampai ke titik sini, sehingga cukup 2/3 diagonal ruang, atau 2/3 kali diagonal ruangnya 4 akar 3, sehingga hasilnya 8/3 akar 3. Kita lanjut ke nomor 6. Jadi di sini ada PQR, masing-masing di tengah BC, CD, dan CG. Kita gambar semuanya. Nah, jarak C ke PQR, C ke PQR, ini PQR. Kalau kita tahu, ini kan di tengah-tengah BC. BC itu panjangnya 4, berarti tengah-tengahnya 2, sehingga sini 2 ke sini, ini 2 ke sana, ini 2 ke sana. Kalau ini kita buat kubus ke sini 2, maka akan terbentuk sebuah kubus kecil dengan sisi 2, panjangnya 2, panjang, lebar, tinggi itu 2 semua ya. Kalau di sini 4, ini 2. Nah, maka kalian bisa tahu nih jarak C ke
ke sini itu sama kayak jarak tadi A ke BDG, sehingga sepertiga dari diagonal ruang. Hanya sisinya kan 2, maka sepertiga diagonal ruang kubus dengan sisi 2, atau menjadi sepertiga 2 kali akar 3 ya, 2 karena 2, sehingga hasilnya 2/3 akar 3. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, ini untuk nomor 7. Ada titik P di tengah BF. BF ada titik P. Jarak B ke ADP. Kita gambar aja. Jadi ADP. Nah, yang ditanyain adalah jarak B ke ADP. Supaya kalian lebih jelas, maka boleh lihat video berikut ini. Jarak titik B ke bidang ADP caranya bagaimana? Yang pasti kalian ingat adalah bidang itu selalu tidak terbatas. Ketika kita melihat bidang ADP, itu sebenarnya kita melihat bidang yang lain juga. Kita ambil titik bantuan ya. Nah, ada titik I di situ, sehingga kalau bidang ADP itu kita perpanjang, maka terdapat sebuah bidang lagi, yaitu ADIP. Nah, cara mencari jarak titik terhadap bidang ADP itu sama aja jarak titik B ke bidang ADIP. Sehingga kita tinggal tarik aja garis lurus dari titik B ke bidang ADP atau ke garis AP, sehingga jarak titik B ke bidang ADP itu adalah jarak antara titik B ke titik C, ini B ke titik C, dimana dia tegak lurus di titik C di sini, tegak lurus, sehingga kita tinggal mencari aja seperti jarak titik ke garis, yaitu menggunakan segitiga ABP. Nah, menggunakan segitiga ABP. Mengetahui AP sangat mudah sekali. 2 ini 4, maka AP-nya adalah 2/5. Ini 2/5. AP ini sebagai alas ketika tingginya adalah BJ ya. Itu akan sama dengan luas jika tingginya BP 2 dengan alas 4. Maka dengan persamaan luas alas kali tinggi didapatkan hasilnya BJ itu adalah 4/5/5. Oke. Jadi jarak B ke ADP itu sama aja dengan jarak B ke garis AP, sehingga kita bisa menggunakan persamaan luas seperti contoh jarak titik ke garis pada materi sebelumnya. Kita dapatkan jarak B ke AP adalah 4/5/5. Lanjut lagi ke nomor 8. Titik P di tengah BF. Jarak B ke ACP. Kita lihat, kita bikin gambar ACP, P-nya di tengah BF ya. Jarak B ke ACP berarti kita bikin bidang yang tegak lurus dengan ACP. Otomatis bidang itu adalah BDHF. Nah, ini bidangnya BDHF. Kemudian kita dapatkan garis perpotongan kedua bidang. Ini garisnya. Sehingga kita bisa menghitung jarak B ke ACP itu adalah jarak B ke garis yang putus-putus biru itu. Ini. Nah, anggap aja titik tengah perpotongan AC sama BD itu adalah O. Sehingga kita bisa tahu segitiga OBP. Nah, seperti dengan cara yang nomor 7, pakai persamaan luas, OB sebagai alas, maka PB sebagai tinggi, dan OP sebagai alas, dan garis merah ini atau jarak B ke OP
sebagai tinggi, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya jarak B ke OP adalah 2/3 akar 6. Oke, sampai sini mudah-mudahan lebih paham ya. Lanjut lagi ke yang nomor terakhir. Ini nomor terakhir, PQR masing-masing di tengah BC, CD, dan CG. P, ada titik PQR, kita gambar. Kemudian jarak F ke PQR, itu caranya gimana? Otomatis caranya adalah dengan memperbesar bidang PQR, diperbesar. Nah, diperbesar, terus kita cari jarak F. Kemana ya ini ya? Jadi pertanyaan, kalian bisa lihat atau simak video berikut ini. Yang ditanyain adalah jarak titik F ke PQR, sehingga kita buat dulu bangun PQR. Nah, ini adalah PQR. Nah, sedangkan kita tahu bahwa titik F itu di sini. Jadi, ketika kita mau cari kayak gini jaraknya, otomatis ini diperpanjang ke sana atau diperluas ke sini. Ini nanti jatuhnya di bawah sini, gitu ya. Nah, maka supaya mempermudah dengan cara menggeser titik ini. Gesernya kemana? Gesernya adalah searah dengan ini. Ternyata ketika kita menggeser F ke sana, itu jatuhnya berada di tengah ini. Ya, kenapa kok bisa gitu? Karena bidang ACGE ini dia tegak lurus terhadap bidang PQR. PQR. Ya. Seperti di konsepnya yang di awal, bahwa ketika kita menghitung jarak titik ke bidang, kita buat sebuah bidang yang melalui titik itu dan tegak lurus terhadap bidang yang mau kita ukur. Karena ini di sini tegak lurusnya itu pasti kalau mau dibikin yo berada di bawah sini. Jadi kita fokusnya di sini aja. Oke. Kemudian F itu kalau digeser itu menjadi titik L di sini. Sehingga kita cukup mencari jarak dari L ini ke garis RM. L ke R itu tegak lurus enggak, Pak? Tegak lurus. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau misalkan kita bikin garis L turun ke bawah sini, guys, kalau di sini ada titik, ini adalah sejajar. L, R, sama EN ini sejajar. Sedangkan yang ini, R ini, RM ini, dia akan sejajar dengan garis dari G ke E. Nah, oke. Kenapa kok jatuhnya di R gitu ya? Jadi penjelasannya adalah karena ini persegi panjang. Karena ini persegi panjang, L, R itu sejajar dengan EN dan RM sejajar dengan GI. Nah, cara ngitungnya adalah ya udah kita tinggal hitung aja panjangnya LR. Panjang LR ini adalah sama dengan panjang F ke PQR. Ya, sama dengan panjang F ke PQR. Sehingga kita tahu bahwa RG ini adalah 2, ini 2 akar 2, maka kalau dicari LR-nya itu ketemu. 2 kuadrat 4, 2 akar 2, 8, dari akar 12. Akar 12 adalah 2 akar 3. Dan 2 akar 3 itu sebenarnya adalah setengah dari diagonal ini. Karena panjang LR itu sama dengan panjang EN. Ternyata EN ini adalah setengah dari EC atau diagonal ruang. Tuh.
Oke. Jadi nomor 9 jawabannya adalah setengah dari diagonal ruang. Oke teman-teman, itu semoga membantu ya.